Sobat Pembelajar, selamat datang di Kaleidoskop tahun 2023 BPPK. Kami akan mengajak Sobat Pembelajar untuk melihat kembali rangkaian kegiatan penting BPPK pada tahun 2023. Kita mulai dari Januari. Kamis 12 Januari, BPPK menyelenggarakan Town Hall Meeting perdana di tahun 2023 dengan tema BPPK 2023 Naik Kelas. Bersama Kita Bisa. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan, pejabat, dan pegawai BPPK secara hybrid di Aula Lantai 5 Gedung B Sekretariat BPPK. Pada kesempatan ini, Kepala BPPK menyampaikan arah kebijakan BPPK 2023, yaitu akselerasi program unggulan BPPK meliputi Learning Organization, pembelajaran terintegrasi, Knowledge Management, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder, dan penguatan peran layanan BPPK bagi kementerian, lembaga, instansi, dan daerah. Mendukung arah kebijakan BPPK pada tahun 2023, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan seminar eksekutif pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Seminar yang berlangsung di Auditorium Gedung Nusantara Lantai 8 PKN STAN ini mengusung tema penguatan komitmen implementasi PIPK untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat yang andal. Jumat 10 Februari 2023, BPPK meluncurkan buku biografi profesional Ibu Sumiati berjudul Sri Kandi Perubahan, Inspirasi bagi Perempuan pada acara Loker X perdana tahun 2023 di PKN STAN. Sebagai salah satu perwujudan penguatan layanan BPPK bagi KLID, pada 24 Februari 2023, Kepala BPPK menerima kunjungan audiensi kolaborasi pengembangan kompetensi ASN dari BPSDM Provinsi Gorontalo. Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Badan BPSDM Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, bertujuan untuk berkoordinasi awal serta bekerja sama dalam pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pada 6 sampai dengan 10 Maret 2023, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menyelenggarakan kegiatan Executive Training for the Winner bagi pejabat administrator pada lingkungan Kementerian Keuangan di Kota Balikpapan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan kepala kantor pilihan dengan predikat kantor penerima penghargaan. Untuk memperingati HUT BPPK yang jatuh pada 16 April, BPPK menyelenggarakan kick-off peringatan HUT ke-48 BPPK sebagai pembuka rangkaian HUT pada bulan Maret sampai dengan Mei 2023. Berbagai kegiatan dan lomba diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan HUT ini. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan workshop penyusunan buku dalam rangka mempersiapkan tim penulis dan pendamping dalam melakukan penulisan buku proyek strategis nasional. Pada tanggal 1 April 2023, kegiatan SPMB PKN STAN resmi dibuka. Pengumuman hasil SPMB ini direncanakan akan disampaikan pada September mendatang. BPPK melaksanakan DKU triwulan pertama sebagai upaya untuk memantau pencapaian kinerja dan pengelolaan risiko. DKU dipimpin oleh Kepala BPPK dan diikuti oleh seluruh pimpinan unit eselon 2 serta seluruh kepala balai diklat di lingkungan BPPK. Pada triwulan pertama ini, capaian nilai kinerja organisasi BPPK adalah sebesar 117,99 dari nilai maksimal 120. Sebagai salah satu implementasi Kemenq Corporate University untuk mewujudkan Kemenq sebagai learning organization, pada tahun 2023 dilakukan rangkaian Learning Council Meeting atau LCM yang diawali dengan pelaksanaan Learning Engagement Forum atau LEF pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2023. Pra-LCM dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Mei 2023 dalam kegiatan Forum Sekretaris yang bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal. Dan sebagai puncak kegiatan pada tanggal 9 Mei 2023 digelar kegiatan Learning Council Meeting. Sebagai forum pimpinan tertinggi di bidang pembelajaran yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta dukungan dari pimpinan unit eselon 1 dan LNSW, LCM membahas arah kebijakan pengembangan SDM Kemenq yang dilaksanakan melalui pembelajaran, pendidikan, dan manajemen pengetahuan.
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menyelenggarakan Kemenq Corpu Talk bertajuk Kemenq 1 Santun Berbudaya. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhazil Nazara yang memberikan keynote speech sekaligus secara simbolis melakukan launching e-learning penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan. 10 Mei 2023, BPPK menerima kunjungan kerja dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat untuk berdiskusi terkait koordinasi dan juga konsultasi pelaksanaan akreditasi program pelatihan teknis di bidang keuangan negara. Akreditasi ini merupakan salah satu layanan BPPK untuk menilai kelayakan terhadap program pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPPK. Salah satu tahapan pengelolaan perubahan dalam reformasi perpajakan adalah dengan pembelajaran melalui aplikasi Sistem Inti Aplikasi Perpajakan atau SIAP. Pada tanggal 15 Mei 2023, Pusdiklat Pajak melaksanakan kick-off pelatihan SIAP sebagai bagian dari manajemen perubahan reformasi perpajakan. BPPK naik kelas, BPPK berintegritas. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023, BPPK menyelenggarakan acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-48 BPPK sekaligus peresmian fokus room dan juga ruang komunal di Sekretariat BPPK. Acara ini dilaksanakan secara hybrid dari Aula Gedung B Sekretariat BPPK. BPPK kembali menetapkan salah satu lembaga pelatihan pemerintah sebagai lembaga penyelenggara program pelatihan terakreditasi. Pada 15 Mei 2023, BPSDM Provinsi Jawa Barat menerima akreditasi tersebut sebagai penyelenggara program pelatihan teknis bidang keuangan negara. Selain diakui sebagai salah satu rujukan pengembangan corporate university di Indonesia, Kemenq Corporate University juga telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Pada tanggal 17 Mei tahun 2023, berlokasi di Bangalore, India, Kemenq Corporate University melalui BPPK berhasil meraih Silver Award sebagai Best Corporate University dalam kategori Business Impact yang diberikan oleh Global Council of Corporate Universities dalam acara bergengsi GCCU Awards. Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Regional Training Center World Custom Organization menyelenggarakan National Workshop for Data Analytics for Indonesian Custom pada tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 2023 yang melibatkan international expert sebagai narasumber. BPPK menyelenggarakan capacity building dengan tema mencintai pekerjaan, menjadikan pekerjaan sebagai passion, dalam rangka memupuk rasa cinta dan juga komitmen pegawai terhadap pekerjaan. Acara ini dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 24 Mei tahun 2023 dengan menghadirkan Sekretaris BPPK serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta sebagai narasumber. 5 sampai dengan 8 Juni 2023, Pusdiklat Bea dan Cukai kembali menyelenggarakan pelatihan internasional, yaitu Workshop on Authorized Economic Operator Program for the WCO members of ASEAN Region. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang merupakan para petugas administrasi kepabeanan yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, Pusdiklat Bea dan Cukai juga menyelenggarakan pelatihan teknis kepabeanan dasar bagi para pegawai di Timor Leste Customs Authority. Berikutnya, tanggal 9 Juni 2023, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan IPDN terkait kemitraan dalam pengembangan kompetensi, pengembangan kurikulum, perkuliahan, dan penelitian di bidang keuangan negara dan daerah. Penerapan environmental, social, and governance menjadi wujud nyata Indonesia dalam merespons tantangan perubahan iklim, tuntutan penerapan keuangan berkelanjutan, dan juga mendorong target pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan seminar Sustainable Development Financing Challenge based on ESG pada tanggal 20 Juni 2023. Eksekutif In-House Training Kementerian Keuangan tahun 2023 diselenggarakan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial pada tanggal 20 hingga 22 Juni 2023 di Denpasar, Bali. Sebanyak 34 peserta yang merupakan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan
menghadiri acara ini yang mengangkat tema Leadership Excellence, Keys for a Great Future. Menutup rangkaian kegiatan di semester pertama, pada tanggal 17 Juli 2023 dilaksanakan DKO BPPK semester 1. Nilai capaian kerja pada semester ini sebesar 110,70 dari nilai maksimal 120. Dalam rangka keluarga sebagai benteng moral serta penguatan program Knowing Your Employee, Family Day 2023 dilaksanakan di Aula Gedung B BPPK Purnawarman. Kegiatan ini diikuti oleh 31 anak dan 27 pasangan pegawai unit kantor pusat BPPK. Selain bertemu dengan para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan BPPK, 3 anak terpilih berkesempatan bertemu dengan Menteri Keuangan di lapangan Banteng. Rapat koordinasi BPPK diselenggarakan pada 20 sampai dengan 21 Juli 2023 di Pusdiklat Pajak. 3 isu utama yang dibahas dalam rakor ini antara lain penataan organisasi dan delayering, perluasan edukasi keuangan negara, dan penguatan loyalitas serta engagement pegawai. Pada kesempatan ini juga diselenggarakan Leaders Talk yang menghadirkan jajaran pimpinan di BPPK sebagai narasumber. Pada tanggal 24 hingga 26 Juli 2023 dilaksanakan kick-off penilaian tingkat implementasi LO tahun 2023 yang melibatkan seluruh Pusdiklat serta seluruh unit Eselon 1 dan LNSW. Kegiatan ini menandai dimulainya penilaian tingkat implementasi LO yang terdiri atas survei, self-assessment, serta pendalaman penilaian oleh Komite LO. Sehubungan dengan proses akselerasi penataan organisasi BPPK melalui pembentukan tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pada tanggal 27 Juli 2023 bertempat di Aula Gedung B BPPK Purnawarman telah dilaksanakan kick-off meeting tim PMO untuk penataan organisasi BPPK tahun 2023. Puncak kegiatan Dies Natalis ke-8 Politeknik Keuangan Negara STAN bertempat di Gedung G Kampus PKN STAN. Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan beserta jajaran pejabat Kementerian Keuangan dan undangan dari kementerian lembaga pemerintah lainnya. Dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman penguatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kolaborasi antara BPPK dan PKN STAN dengan ICAEW, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, BPDLH, LSPMR, PT Pegadaian, serta BPKH. Pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 7 September 2023 dilaksanakan orientasi pembentukan karakter bagi CPNS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai misi untuk melatih mental dan karakter CPNS di lingkungan Kemenkyu agar memiliki mental dan karakter yang sesuai dengan kekhasan dan ciri khas dan budaya organisasi Kementerian Keuangan yang berkarakter kuat, berkompetensi tinggi, serta mampu berkinerja maksimal dalam menghadapi berbagai tantangan. Pada acara LAN Awards 2023, BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial berhasil memperoleh penghargaan sebagai lembaga pelatihan pemerintah pusat terbaik 3, kategori Adaptive Learning Strategy dengan tema pengembangan metode dan bentuk pengembangan kompetensi non-klasikal. Selain itu, BPPK juga memperoleh 2 penghargaan inovasi pengembangan materi microlearning tahun 2023. Di mana 2 pegawai BPPK atas nama Muhammad Anang Aziz dan Rahmat Rusfandi berhasil menjadi juara 1 dan juara 3 pada kategori tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2023 diselenggarakan acara Bincang PO bersama Sekretaris BPPK. Kegiatan ini merupakan media komunikasi untuk memberikan gambaran besar rencana penataan organisasi BPPK, rencana pengembangan karir BPPK ke depan pasca delayering, dan pesan kunci tentang apa yang harus dilakukan oleh pegawai BPPK dalam menyambut penataan organisasi BPPK. Kegiatan ini juga berlanjut untuk dilaksanakan di seluruh unit kerja BPPK. 30 Agustus 2023, BPPK menerima penghargaan sebagai PPID tingkat 1 Kemenkyu kategori informatif yang merupakan kategori tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Hasil monitoring dan evaluasi PPID tingkat 1 Kemenkyu ini diumumkan pada Seminar Keterbukaan Informasi Publik 2023 oleh PPID Kemenkyu.
31 Agustus 2023. Pada dialog pengembangan kompetensi dan karir pegawai bersama Kepala BPPK, disampaikan current issue di lingkungan BPPK dan arahan terkait dengan pengembangan kompetensi dan juga karir yang meliputi sikap dan perilaku dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mencapai karir yang cemerlang di masa depan. Kepala BPPK secara resmi membuka gelaran Kemenq Learning Festival 2023 pada peluncuran KLF 2023 pada hari Selasa 12 September di Aula Gedung B BPPK Purnawarman. Acara yang dihadiri oleh jajaran sekretaris dari unit Eselon 1 di Kemenq ini menyuguhkan sejumlah penampilan seni yang menggambarkan urgensi transformasi yang menjadi tema besar kegiatan KLF 2023, yaitu penguatan budaya belajar untuk mendukung transformasi Kemenq. Dalam rangka implementasi SIAP, DJP bersama dengan Pusdiklat Pajak menyusun pelatihan berbagai modul kepada pegawai DJP yang ditunjuk sebagai Master Trainer dan Trainer mulai tanggal 20 September sampai dengan 8 November. Pusdiklat Pajak berkolaborasi dengan DJP menyelenggarakan rangkaian pelatihan sistem inti administrasi perpajakan untuk modul pendaftaran, pengelolaan SPT, pembayaran, dan taxpayer account management. Bertempat di Gedung Danapala Kementerian Keuangan, sebanyak 253 lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN mengikuti wisuda tahun akademik 2022-2023. Wisuda dihadiri oleh Menteri Keuangan, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Kedinasan STAN, serta jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah. 9 Oktober 2023, Sekretaris BPPK secara resmi membuka acara Learning Engagement Forum yang bertujuan sebagai forum koordinasi antara BPPK selaku pengelola pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan dengan para pengelola SDM unit Eselon 1 dan LNSW untuk mengonfirmasi rencana pembelajaran tahun 2024 agar sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik yang bersifat strategis, jabatan, maupun individu. Pusdiklat Keuangan Umum bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen menyelenggarakan seminar penguatan implementasi manajemen risiko dengan tema pengelolaan risiko yang terintegrasi dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Kegiatan luring ini dilaksanakan di Aula BPPK Purnawarman dan diikuti oleh para pimpinan UPR 2 dan UPR 3 di Kemenq. Pada 20 Oktober 2023, BPPK menyelenggarakan dialog kinerja dan risiko organisasi Triwulan 3 tahun 2023. Pada sambutannya, Kepala BPPK menyampaikan apresiasi atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan 3. Acara dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja BPPK periode tersebut oleh Sekretaris BPPK. NKO BPPK pada Triwulan 3 adalah sebesar 110,33 yang diperoleh dari 15 capaian IKU dengan status hijau, 11 capaian IKU dengan status abu-abu. Untuk risiko, dari 13 risiko yang dimitigasi oleh BPPK sampai dengan Triwulan 3, terdapat 2 risiko pada level sangat tinggi, 4 risiko pada level tinggi, 4 risiko pada level sedang, dan 3 risiko pada level rendah. Bertempat di Aula Juanda Kemenq pada Selasa 24 Oktober 2023, BPPK menyelenggarakan puncak acara Kemenq Learning Festival dengan tema transformasi Kemenq menuju birokrasi adaptif, produktif, dan berorientasi masa depan. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Pusdiklat KNPK menyelenggarakan seminar bertajuk Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia di Gedung Danapala Kemenq. Seminar ini menjadi ajang diseminasi dari volume pertama seri buku Infrastructure for Inclusive Economic Development yang berjudul Lesson Learned from Indonesia. Dalam rangka menguatkan kembali wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme, loyalitas, integritas, kepribadian unggul, kejujuran, kemampuan bekerja sama, disiplin, tanggung jawab, jiwa korsa, inisiatif,
serta penguatan mental dan spiritual pegawai. Pada tanggal 30 Oktober 2023 diselenggarakan pelatihan penguatan karakter pegawai Kementerian Keuangan Angkatan Pertama. Pada awal November diselenggarakan pertemuan antara jajaran pimpinan BPPK dengan para finalis kompetisi video mengajar APBN dalam rangka Olimpiade APBN 2023 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 3 November 2023, BPPK menyelenggarakan kegiatan harmonisasi analisis kebutuhan pembelajaran tahun 2024. Kegiatan dibuka oleh Kepala BPPK dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Sekretaris Unit Eselon 1 dan LNSW, Direktur Kidsda DJP, Kepala Biro SDM, dan Kepala Biro Umum. Kegiatan tersebut ditujukan sebagai bentuk finalisasi rencana pembelajaran tahun 2024 yang telah disusun di level teknis untuk kemudian disepakati di level strategis. Pada tanggal 7 dan 8 November 2023, di Aula Mezanin Kantor Pusat Kemenq, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan The Third WCORTC Indonesia International Conference dengan tema Customs Role on Sustainability and Digital Economy. Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menerima penghargaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi dengan kategori Bintang 3 pada periode 2023 hingga 2028 yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara. Perubahan merupakan hal yang tidak dapat kita hindari. Dengan mendukung budaya inovasi, kita dapat mengelola perubahan dengan lebih adaptif, memberikan ruang bagi kreativitas, dan menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan berkontribusi positif. Pada tanggal 21 November 2023 diselenggarakan Capacity Building BPPK dengan tema Budayakan Inovasi Menyambut Perubahan BPPK. Pada kesempatan tersebut juga dilangsungkan peluncuran Festival Inovasi tahun 2023. High Level Meeting merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai evaluasi terhadap program kerjasama BPPK, JPPH, dan DJKN dalam lingkup Technical Cooperation BPPK JPPH. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun berjalan, bahkan membahas perencanaan program kerjasama pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, High Level Meeting dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dari BPPK, JPPH, dan juga DJKN. Dalam rangka memperkuat peran pimpinan sebagai enabler penggerak implementasi budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 30 November 2023, BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial menyelenggarakan Executive Workshop Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan dengan tajuk Leaders Perspective. Pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2023, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Semester 2 tahun 2023. Rapat kerja diisi dengan pembahasan 5 agenda utama yang terdiri dari pembahasan revisit poin strategi Renstra 2020-2024, penyusunan peta strategi 2024, penyampaian usulan isu strategis yang akan dieskalasi pada Learning Council Meeting, penyampaian progres kerja tim Project Management Office, penataan organisasi BPPK, serta penyampaian progres dukungan Information Technology dalam pembelajaran. Kegiatan rapat kerja juga turut dimeriahkan dengan penganugerahan BPPK Awards bagi unit-unit dan atau pegawai yang telah memberikan kinerja terbaik selama tahun 2023. Pada tahun 2023, beberapa unit di BPPK kembali meraih predikat ZI WBBM dan WBK. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan meraih predikat ZI WBBM, sementara unit-unit peraih predikat ZI WBK adalah Pusdiklat Pajak, PKN STAN, BDK Pontianak, BDK Balikpapan, dan BDK Makassar. Itu dia seluruh rangkaian kegiatan penting di BPPK tahun ini. Sampai jumpa di Kaleidoskop selanjutnya.